Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Camat beserta stafnya, yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Karanglayung beserta jajarannya yang saya cintai, Ketua DKM Masjid Shiratal Mustaqim beserta jamaahnya, kaum muslimin, muslimah, tokoh masyarakat, para sesepuh, asatid dan asatidah yang saya banggakan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, edisi Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022, izinkan untuk yang kesekian kalinya saya atas nama Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sukra ingin sedikit memberikan pencerahan tentang kajian-kajian agama dengan kuliah 7 menitnya. Kemarin di hari Sabtu, giliran subuh keliling di Masjid Raudhatul Jannah, Dusun Kalen Tengah, Desa Sumuradem, saya memberikan satu materi karena beberapa hari lagi umat Islam yang beriman akan segera melaksanakan kewajibannya dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quranul Karim ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di sana ditegaskan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan dikatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam, bukan. Tetapi yang dipanggil untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Maknanya, kalau status orang beriman itu sudah pasti berislam. Sebaliknya, jikalau mereka kita yang berislam belum bisa dikatakan orang-orang yang beriman. Asal kata iman ini adalah maknanya percaya atau aman. Kalau ngaji di pesantrennya, asal kata amana, asluhu amana, ala wazni af'ala ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun fa abdilatus saniyatu alifan lisukuniha wa infitahu ma qablaha fasara amana. Ini kalau ngaji di pesantren dengan kitab iklannya. Diteruskan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba alaikumus siyamu, telah dituliskan. Makna aslinya adalah telah dituliskan, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kalau menurut ilmu terminologi, ilmu mustalahat atau ilmu istilah, kalimat kutiba ini adalah fi'il mabni majhul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata kutiba? Makna aslinya adalah dituliskan, bukan furidho, bukan wujiba. Kalau furidho maknanya instruksi perintah secara lisan, tetapi kalau kutiba instruksi perintah secara tertulis, ada SK-nya. Dilanjutkan dengan kalimat kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang atau umat-umat sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalimat takwa ada beberapa versi yang menerjemahkan bahwasanya kata takwa itu hurufnya ada 4. Yang pertama yaitu huruf ta, maknanya tawadhu. Yang kedua adalah huruf qaf, maknanya qanaah. Huruf yang ketiga adalah huruf wawu, maknanya wira'i. Dan huruf yang keempat yang terakhir adalah huruf layyinah, huruf ya yang tidak ada titiknya, maknanya yakin. Sedangkan ta'rif, definisi dari para fuqaha bahwa kata takwa adalah maknanya al-imtisalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ternyata kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari kata takwa dalam kamus tidak bakalan ketemu, karena namanya tak daden. Asal kata takwa itu dari kata al-wiqoya, waqo yaqi wiqoyatan. Dalam peribahasa Arab dikatakan bahwa al-wiqoyatu khairun minal ilaj, preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi makna al-wiqoyah itu adalah preventif. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang preventif, orang yang waspada, dan orang yang mempunyai kehati-hatian. Seperti kata akhoda diikut wazankan ke ifta'ala menjadi ittakhoda. Kalau waqo yaqi wiqoyatan diikut wazankan ke ifta'ala, waqo menjadi ittaqo. Asalnya iu tako, karena huruf wawunya sulit diucapkan, diganti dengan ta menjadi ittaqo. Ta yang pertama diidghamkan kepada ta yang kedua menjadi ittaqo. Isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Masdarnya menjadi at-taqwa. Nah, asal kata takwa ini, ciri-ciri orang yang bertakwa itu diurai dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana ciri-cirinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, guide of life, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib.
bukan ghaibun, bukan. Kalau ghaibun berbeda dengan kata ghaibun. Seterusnya, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas sholata, selalu berkomunikasi secara intensif terhadap masyarakat sekitar. Mana buktinya? Ya kita-kita ini yang sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Dan ciri orang yang bertakwa berikutnya yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orangnya selalu dermawan alias awean garis miring beli medit. Jikalau engkau seorang pejabat negara, dia berderma dengan jabatan dan pangkatnya. Bila engkau menjadi seorang hartawan, ya dengan hartanya. Jikalau engkau punya ilmu, dengan ilmunya. Bila engkau punya tenaga, dengan tenaganya. Pun sekalipun engkau tidak apa-apa, engkau bisa dengan berdoanya. Berikutnya, ciri orang yang bertakwa yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa itu adalah mempunyai rasa toleransi terhadap agama yang lain. Dan ciri orang yang bertakwa yang terakhir yaitu wabil akhiratihum yuqinun, punya program jangka panjang, punya cita-cita sampai ke akhirat. Nah, sekarang di masa pandemi ini, barangkali dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini, apakah kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, masih diuji? Ini ujian pandemi ini apa musibah? Dalam Al-Quran ditegaskan, kalau kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan bahwasanya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita meresponnya dengan berpasrah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini juga tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meresponnya dengan berpasrah diri secara total, secara mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Bahasa Arabnya al-khauf, ada juga al-hala, ada juga ar-rahab, tapi makna penempatannya berbeda-beda. Walanabluwannakum bisyai'in, ada lamut taukid di sini penegasan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta benda, fakir, miskin, dan seterusnya, minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita mendapat bala, diresponnya dengan kesabaran. Dan yang terakhir, jika kita mendapat mihnah, mendapat fitnahan, kita segera memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyikapinya dengan kewaspadaan atau kehati-hatian. Afa hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian saja Mau'idhah hasanah dari saya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Sukra. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah subuh keliling Masjid Shiratal Mustaqim Desa Karanglayung. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.